Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Kamila Wahyudi dengan NIM 220810201267. Di sini saya akan memaparkan tentang review jurnal yang berjudul Analysis of Coffee Raw Material Inventory Control Using the EOQ Economic Order Quantity Method in SME Sido Luhur. Saya membuat tugas ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Persediaan. Selanjutnya, identitas jurnal. Judul dari jurnal yang saya review adalah Analysis of Coffee Raw Material Inventory Control Using the AOQ Economic Order Quantity Method in SME Sido Luhur, atau dalam bahasa Indonesianya adalah analisis pengendalian persediaan bahan baku kopi dengan menggunakan EOQ atau Economic Order Quantity pada UKM Sido Luhur. Jurnal tersebut ditulis oleh Ananda Windy Sukosyah, Joko Kustiono, Hektari Elita Dewi, dan Kiara Namira Rusli. Penerbit dari jurnal tersebut adalah Habitat dari Universitas Brawijaya. Jurnal tersebut tersedia pada volume 34 nomor 1 halaman 96 hingga 104. Jurnal tersebut diterbitkan tahun 2023. Selanjutnya, link jurnal dapat diakses pada link yang tertera di PowerPoint yang ada di layar. Dan juga reputasi jurnal tersebut adalah Sinta 2. Bisa diakses pada layar berikut, Garuda, ICI, Google Scholar, dan lainnya. Selanjutnya adalah identitas dari reviewer, yaitu saya sendiri, Rasya Kamila Wahyudi dengan NIM 220810201267 yang berasal dari Universitas Jember. Tanggal review yaitu tanggal 18 Oktober tahun 2023. Kemudian untuk fenomena yang terjadi pada jurnal tersebut yaitu yang pertama ada minat konsumsi kopi yang terjadi pada budaya minum kopi yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi rasa lelah setelah beraktivitas. Jadi akibat adanya budaya minum kopi ini yang menyebabkan tingginya konsumsi kopi di masyarakat. Dan juga kopi merupakan produk yang diminati oleh masyarakat. Yang kedua yaitu pentingnya pengendalian persediaan bagi produksi. Pengendalian persediaan penting bagi produksi guna memperlancar proses produksi dengan selalu tersedianya bahan baku. Apabila pengendalian persediaan itu lancar, maka bahan baku akan terjamin ketersediaannya. Yang ketiga adalah pentingnya pengendalian produksi terhadap pasar. Pengendalian produksi ini akan berpengaruh terhadap produk yang akan dipasarkan. Apabila produksinya lancar, ditunjang dengan pengendalian bahan baku yang lancar pula, maka produk yang akan diproduksi, yang akan dipasarkan, tentunya akan selalu tersedia dan bisa memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat adalah pentingnya menghitung kuantitas pesanan. Jadi, kuantitas pesanan ini perlu dihitung agar kita mengetahui kuantitas atau nilai pesanan yang optimal dengan persediaan yang minimal itu berapa, sehingga kita bisa mencapai efisiensi perusahaan. Karena persediaan yang minimal dapat menambah efisiensi perusahaan dan juga mengurangi biaya atau memperoleh biaya yang paling minimal. Setelah itu, UKM Sido Luhur adalah salah satu produsen kopi bubuk yang mengolah biji kopi robusta mentah dari petani yang berlokasi di Dusun Belado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.
Selanjutnya, permasalahan yang terjadi di perusahaan adalah pengendalian persediaan bahan baku dinilai masih belum efektif karena masih menggunakan metode konvensional. Dan juga pemesanan bahan baku yang dilakukan ini belum melalui perencanaan, melainkan hanya memesan sesuai dengan kebutuhan bulanan. Sementara kebutuhan bulanan atau kebutuhan setiap bulannya selalu mengalami fluktuasi. Sebab itu, penulis menilai bahwa UKM Sidoluhur perlu melakukan pengendalian persediaan dengan menggunakan metode EOKI untuk menghitung kuantitas pesanan optimal kebutuhan bahan baku untuk mencapai efisiensi perusahaan. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama menggunakan metode EOKI untuk menghitung kuantitas pesanan optimal untuk mengefisiensikan biaya pesanan dan juga biaya penyimpanan yang dibutuhkan perusahaan. Sehingga dapat terjadi efisiensi biaya. Karena setelah menghitung kuantitas pesanan optimal, maka dapat dihitung pula total biaya inventory atau yang terdiri dari total biaya pemesanan, set cost, dan juga total biaya penyimpanan atau holding cost yang dibutuhkan. Untuk mencapai efisiensi, perusahaan harus meminimalkan biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan tersebut. Penerapan metode EOKI dinilai lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian bagi UKM Sidoluhur yaitu sebagai sarana untuk memberikan informasi dan juga pertimbangan terkait pengendalian persediaan menggunakan metode EOKI untuk mengoptimalkan kuantitas pesanan bahan baku kopi dengan persediaan minimal dan biaya yang paling efisien. Setelah itu, bagi UKM sejenis lainnya yaitu untuk memberikan informasi dan pertimbangan bagi UKM pengolahan bubuk kopi terkait pengendalian persediaan dengan metode EOKI guna mendapatkan persediaan minimal dan biaya yang efisien. Selanjutnya, tujuan untuk edukasi dan juga penelitian, yaitu untuk memberikan referensi dan informasi bagi instansi pendidikan ataupun peneliti yang akan meneliti topik sejenis. Setelah itu, kita membahas tentang metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di UKM Sidoluhur yang beralamat di Dusun Blado, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromongan, Kabupaten Malang. Untuk sampel penelitian ini yaitu pemilik UKM Sidoluhur, yang mana sampel tersebut ditentukan dengan menggunakan judgment sampling, yaitu teknik pemilihan sampel langsung berdasarkan tujuan dan kriteria penelitian. Untuk teknik pengumpulan data terdiri dari dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer yaitu berasal dari pemilik UKM Sidoluhur yang dilakukan dengan wawancara. Sedangkan data sekunder itu berasal dari studi literatur dan juga jurnal. Untuk analisis data, menggunakan metode analisis deskriptif dengan membandingkan pengendalian persediaan metode konvensional dan juga model EOKI untuk menghitung Q atau kuantitas optimalnya, TIC atau total inventory cost, F atau order frequency, T atau order period, dan juga ROP atau reorder point. Selanjutnya, ini adalah data terkait pemesanan bahan baku menggunakan metode konvensional perusahaan. Ini adalah data pemesanan bahan bakunya, ordering coefficients, setiap bulan. Di sini ada beginning inventory atau inventory awal perusahaan di setiap bulan. Ini adalah jumlah order biji kopinya setiap bulannya. Dan juga ini ada kayak total beginning inventory atau total inventory awal dan usage needs. Usage need adalah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan serta total ending inventory atau total dari inventory akhir, persediaan akhir.
Kita bisa lihat bahwa perusahaan melakukan pemesanan atau melakukan ordering setiap bulan. Dan di sini ada total dari kebutuhan kopi dalam satu tahun yaitu 14.880 dan rata-rata pemesanannya adalah 1.240 kg. Di sini juga tersedia data, yaitu ini adalah demand. Demand itu yang ini kebutuhan kopi, kebutuhan biji kopi dalam satu tahun. Kemudian ini ada cost of ordering atau biaya satu kali order, biaya order atau biaya pemesanan, yaitu sebesar Rp510.000 per satu kali pesanan. Kemudian ini ada holding cost atau storage cost, biaya penyimpanan per kilogram dalam satu tahun. Biayanya adalah sebesar Rp2.464 per kilogram dalam satu tahun. Kemudian diketahui total biaya persediaan atau TIC UKM Sidoluhur adalah sebesar Rp9.175.360 ketika menggunakan metode konvensional perusahaan. Rata-rata pesanan yang diorder perusahaan hanya 1.240 kg saja, rata-rata pesanan perusahaan. Padahal perusahaan memiliki mobil pickup berkapasitas 3 ton. Perusahaan belum menerapkan ROP, melainkan hanya terdapat standar minimal persediaan di gudang, yaitu 20 kg. Serta periode order dilakukan setiap 26 sehari. Jadi jarak dari satu pesanan ke pesanan lainnya yaitu 26 hari. Kemudian selanjutnya kita menghitung pemesanan bahan baku menggunakan metode EOQ. Tadi telah diketahui bahwa demand atau permintaannya adalah sebesar 14.880 kg per tahun. Dan juga biaya pemesanan atau S-nya adalah 510.000 per order. Dan juga biaya penyimpanan atau H yaitu sebesar Rp2.464 per kilogram per tahun. Yang pertama kita akan menghitung optimum order quantity atau Q-nya. Optimum order quantity dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan akar dari 2DS per H. Lalu tinggal kita masukkan saja nilainya. Q sama dengan akar 2 dikali D, demand-nya adalah 14.880 kg, dikali S, S-nya adalah Rp510.000, dan dibagi H, H-nya adalah Rp2.464. Sehingga didapatkan nilai Q atau nilai optimum pesanan adalah 2.481,88 kg. Ini adalah jumlah yang disarankan untuk perusahaan dalam melakukan satu kali pesanan. Jadi perusahaan disarankan dalam satu kali pesan yaitu memesan 2.481,88 kg. Atau apabila dibulatkan menjadi 2.482 kg. Setelah itu, kita bisa menghitung total inventory cost atau TIC. TIC ini didapat dari rumus TIC sama dengan D per Q dikali S ditambah Q per 2 kali H. Jadi, total inventory cost ini terdiri dari total setup cost atau total biaya pemesanan ditambah total biaya holding atau total biaya penyimpanan. Jadi, D per Q kali S ini adalah biaya pemesanan, Q per 2 kali H ini adalah biaya penyimpanan. Sehingga langsung kita masukkan saja nilai-nilainya. TIC sama dengan D per Q dikali S. D-nya tadi demand-nya 14.880 per Q. Quantity yang sudah kita cari tadi 2.481,88 dikali S-nya adalah 510.000 ditambah Q
Q per 2. Q-nya tadi 2481,88 per 2 dikali HH-nya sebesar 2464. Sehingga TIC sama dengan 3.057.679 ditambah 3.057.679. Jadi ini adalah total dari biaya pemesanan dan yang ini adalah total dari biaya penyimpanan. Nah, ini adalah kondisi yang paling optimal atau kondisi yang paling efisien. Atau ini adalah TIC yang paling minimal, total biaya yang paling minimal. Total biaya yang paling minimal ini terjadi ketika setup cost sama dengan holding cost. Dan total biaya inventory atau TIC-nya, total inventory cost-nya adalah sebesar Rp6.115.358 dalam 1 tahun. Oke, selanjutnya kita akan menghitung F atau order frekuensinya. Order frekuensi bisa dihitung dengan menggunakan rumus F sama dengan D per Q. Kemudian kita masukkan nilainya, F sama dengan D-nya 14.880 per Q. Q-nya tadi sudah didapatkan senilai 2.481,88. Sehingga F diperoleh sebesar 6 kali atau frekuensi order kita adalah 6 kali. Sebenarnya ini nilai F-nya 5,99, tapi kita bulatkan menjadi 6. Berarti perusahaan disarankan untuk melakukan 6 kali order dalam 1 tahun. Setelah itu kita ingin menghitung order period atau T-nya itu berapa. Kira-kira dalam jangka waktu berapa? Jangka waktu antar satu pesanan ke pesanan selanjutnya itu berapa hari. Nah, kita akan menghitung dengan rumus T sama dengan working days in a year atau hari kerjanya dibagi F. Working days in a year di perusahaan tersebut adalah 312 hari dalam 1 tahun dibagi 6 sehingga nilai T atau order period adalah 52 hari. Itu berarti perusahaan akan memesan dalam jangka waktu 52 hari atau jarak dari satu pesanan ke pesanan lain adalah selama 52 hari. Selanjutnya kita akan menghitung reorder point atau ROP, titik di mana kita akan melakukan pemesanan kembali. ROP rumusnya demand each day atau demand per day dikali lead time. Dan demand each day ini didapatkan dari D, demand total dalam 1 tahun dibagi working days atau dibagi hari kerjanya dikali L. L ini adalah lead time. Kemudian tinggal kita masukkan D-nya adalah 14.880 kg dibagi 312 hari kerja dikali 1. Diketahui bahwa perusahaan memiliki lead time-nya 1. Itu berarti ketika perusahaan memesan bahan baku berupa kopi, biji kopi, maka akan diantarkan 1 hari setelah pemesanan. Seperti itu. Dan kita mendapatkan nilai ROP-nya adalah sebesar 47,69 kg. Oke, ini adalah grafik yang merepresentasikan nilai Q kuantitas optimalnya, dan juga ROP-nya. Jadi, perusahaan ini kan menggunakan EOQ. Itu berarti pemesanan dilakukan sekaligus dalam satu waktu sejumlah Q, yaitu sejumlah 2.482 kg. Di sini perusahaan melakukan order yang pertama sejumlah 2.482 kg atau sejumlah Q-nya yang tadi telah kita hitung, dan kemudian perusahaan akan memakai persediaannya, memakai hingga ke titik ROP. Nah, titik ROP ini adalah titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Agar apa? Agar perusahaan tidak kehilangan
persediaannya atau tidak kehabisan persediaannya sambil menunggu persediaan yang baru tiba. Nah, kemudian perusahaan tuh harus memesan kembali atau di titik OP ini memesan kembali biji kopi ketika persediaan di inventory atau persediaan di gudang sudah 48 kg. Nah, di sini perusahaan akan memesan kembali dan seperti biasa menggunakan juga sampai akhirnya di titik ini persediaannya habis serta persediaan yang baru juga tiba seperti itu. Nah, dan siklus ini berulang terus karena perusahaan ini tadi memesannya selama sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. Nah, sehingga ada 6 kali orderan di sini. Ada 6 kali order dalam 1 tahun. Nah, di sini ada lead time-nya. Lead time-nya adalah jangka waktu ketika perusahaan memesan dan di sini adalah ketika pesanan persediaan atau pesanan bahan bakunya tiba di perusahaan. Dan lead time perusahaan adalah 1 hari. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pendemoan aplikasi dengan menggunakan POM-QM. Karena perhitungan yang tadi itu dapat dihitung menggunakan aplikasi yaitu POM-QM. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi POM-QM-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi POM-QR versi 5.2. Nah, setelah kita membuka aplikasi POM-QM, selanjutnya adalah kita memilih modulnya, yaitu kita memilih modul inventory dan juga economic order quantity atau EOQ model. Oke, selanjutnya untuk title-nya bisa kita isi nama perusahaannya, yaitu UKM Sido Luhur. Dan kita klik compute reorder point, kemudian OK. Selanjutnya, kita tinggal inputkan nilai-nilai yang tadi telah tersedia. Demand-nya adalah sebesar 14.880 kg. Setup atau ordering cost-nya yaitu Rp510.000. Kemudian untuk holding cost-nya yaitu Rp2.464. Unit per cost-nya tidak diketahui sehingga kita tidak perlu mengisinya karena memang perhitungan ini difokuskan untuk menghitung berapa biaya untuk ordering cost dan juga holding cost-nya, total biaya inventory cost tanpa memperhatikan unit cost-nya atau harga per unit, harga produknya, harga produk per unitnya. Days per year itu kita masukkan 312 hari kerja. Daily demand-nya tidak perlu kita inputkan karena nanti akan terhitung otomatis sendiri. Dan lead time-nya kita isi 1. Untuk safety stock-nya tidak kita isi. Setelah itu kita klik solve. Oke, di sini sudah muncul data-datanya, ada parameter dan juga value yang tadi kita masukkan, dan daily demand rate-nya langsung otomatis terhitung, yaitu 47,69 kg per hari, atau konsumsi perusahaan yang inventory yang digunakan perusahaan yaitu 47,69 kg. Kemudian di sini ada parameter dan juga value yang kita butuhkan, yaitu ada optimal order quantity atau KI-nya yaitu sebesar 2.481,88 kg. Dan juga ada maximum inventory level. Maximum inventory level dalam EOQ adalah sejumlah KI-nya yaitu 2.481,88. Kemudian ada average inventory. Average inventory adalah
optimal order quantity atau maximum inventory level per 2, yaitu 1240,94. Kemudian ada orders per period itu 6, atau frekuensinya, tadi kita sudah menghitung frekuensinya. Kemudian ada annual setup cost, yaitu sebesar Rp3.057.979, dan juga annual holding cost sebesar Rp3.057.679. Nah, ini adalah setup cost dan juga holding cost. Kondisi optimal atau kondisi paling efisien itu terjadi ketika setup cost sama dengan holding cost. Sehingga kita bisa menghitung total inventory cost. Total inventory cost itu terdiri dari holding dan juga setup, yaitu sebesar Rp6.111.358. Karena unit cost-nya tidak kita masukkan, sehingga total cost-nya itu sama seperti total inventory cost-nya. Dan di sini juga dihitungkan reorder point-nya, yaitu sejumlah 47,69 kg, atau dibulatkan menjadi 48. Selain itu, kita juga bisa melihat dalam bentuk grafik. Nah, baik, ini adalah representasi grafik dari perhitungan yang telah kita lakukan. Jadi, biaya-biaya dalam inventory atau dalam persediaan itu terdiri dari setup cost atau biaya pemesanan dan juga holding cost atau biaya penyimpanan. Setup cost ini memiliki ciri khas, yaitu semakin banyak barang yang kita pesan, maka akan semakin rendah biaya pemesanannya. Itu karena setup cost ini dibebankan per satu kali pesanan, sehingga apabila kita memesan dalam satu kali pesanan, kita memesan dengan jumlah yang sedikit, maka biaya yang ditanggung, biaya pemesanan yang ditanggung itu akan terbagi ke sedikit barang, sehingga bebannya akan lebih besar. Namun, apabila kita memesan dengan jumlah yang banyak, maka biaya pesanan yang ditanggung itu akan terbagi ke banyak barang juga, sehingga bebannya akan lebih sedikit. Tapi itu berkebalikan dengan holding cost atau biaya penyimpanan. Karena biaya penyimpanan ini, semakin banyak barang yang kita pesan, maka kita akan membutuhkan lebih banyak lagi penyimpanan. Dan juga biaya penyimpanannya akan semakin besar, akan lebih besar. Kalau kita memesan sedikit barang, maka akan sedikit pula barang yang perlu kita simpan, dan juga biaya penyimpanannya akan semakin rendah. Kalau kita memesan banyak barang, maka biaya penyimpanannya akan semakin tinggi. Dan ini adalah total cost. Total cost itu berarti holding cost ditambah setup cost. Di sini kemudian ada titik terendah, titik di mana menghasilkan cost terendah. Dan cost terendah ini terjadi di perpotongan ini. Itu berarti cost terendah terjadi ketika setup cost sama dengan holding cost. Dan biaya terendah ini adalah optimal order quantity atau kuantitas yang disarankan per satu kali pesan. Seperti itu. Dan nilai optimal order quantity atau nilai Q-nya adalah sebesar 2.481,88 kg. Dengan biaya yang dibutuhkan yaitu Rp6.111.358,24. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah hasilnya dari yang
dari aplikasi POMQM yang telah saya jelaskan, dan ini adalah grafik dari aplikasi POMQM juga yang telah saya jelaskan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.